Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game film yang ke-7. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau tentara Rachel itu menyerang Mansion Leon. Tapi, Leon dan teman-temannya berhasil mengalahkan mereka semua. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka di ruangan pertemuan di kapal Einhorn. Di sini, semua orang termasuk fraksi baron miskin dari Holford pun berkumpul. Lalu ada pun Leon yang memimpin pertemuan itu. Leon pun mengatakan rencananya dengan gamblang kalau memang menembus pertahanan dari pohon suci itu memang sangatlah sulit. Tapi mereka pasti bisa menerobos pertahanan itu dengan mengandalkan jumlah kapal mereka yang cukup banyak. Setelah itu, ia juga menjelaskan kalau goal dari misi mereka kali ini adalah hanya merebut Yumeria kembali dari tangan Sergei. Jika mereka sudah mendapatkan Yumeria, maka misi pun selesai, dan mereka bisa kembali ke kerajaan Holford. Mendengar hal itu, 5 pangeran idiot pun berkata kalau hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Apalagi sekarang ini, Yumeria sudah dianggap sebagai pendeta mereka. Jadi, menembus pertahanan pohon suci sudahlah sulit dan sangat mustahil untuk dilakukan karena pastinya pohon suci juga akan melindunginya. Ditambah lagi di pihak musuh juga ada kekuatan dari lambang pohon suci dan adanya sosok ideal. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang cukup sulit. Dan yang terakhir, kalau mereka memang berhasil merebut Yumeria kembali, ada kemungkinan Sergei dan yang lainnya itu pasti akan mengejar mereka meski ke kerajaan Holford sekalipun. Apalagi ada dukungan dari kerajaan Rachel di pihak musuh. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau itu terjadi, maka kita harus siap untuk menghancurkan Sergei dan teman-temannya. Setelah mendengarkan jawaban dari Leon, semua orang yang ada di sana pun menjadi terkejut. Lalu, Layla pun mulai angkat bicara. Di sini, ia pun berkata kalau mereka itu tidak boleh menghancurkan atau membunuh Sergei, karena memang ia pasti memiliki suatu alasan tertentu ketika melakukan hal ini. Di sini Layla juga menyalahkan Leon dan Mary. Kalau saja mereka itu tidak datang ke sini, maka Sergei juga tidak akan melakukan hal bodoh ini. Lalu, Layla juga menyalahkan keluarga Raoul yang memang telah membuang Sergei layaknya anak pungut. Melihat sikap Layla, Emil dan Noel pun mencoba untuk menenangkan Layla. Nah, tumbennya di sini si Leon itu enggak ngegas ke Layla. Di sini Leon itu memberikan pengertian kepada Layla kalau Sergei itu memiliki pilihannya tersendiri. Memang, Leon dan Mary membawa dampak yang cukup terlihat ketika datang ke Alzer. Namun, mereka tidak pernah mencari gara-gara dengan Sergei, dan justru Sergei lah yang mencari gara-gara dengan mereka karena menculik Yumeria. Mendengar jawaban itu, Layla pun terdiam dan tidak bisa membalasnya lagi. Lalu, untuk mengubah suasana, Julius pun berkata kalau ia sudah siap untuk bertempur di medan perang. Tapi pada saat 4 orang pangeran lainnya mendengar hal itu, mereka pun malah melarang Julius untuk tidak bertempur. Karena memang bagaimanapun juga, Julius adalah pangeran dari kerajaan Holford. Jadi mereka tidak boleh membiarkan Julius untuk langsung masuk ke dalam medan pertempuran. Lalu, mereka lebih menyarankan kalau Julius itu harus berada di bagian belakang untuk menjaga markas mereka, yaitu Einhorn dan Lycorn saja. Mendengar larangan itu, Julius pun menjadi lesu kembali. Panel cerita pun berpindah ke ruangan pertemuan di Lycorn. Di sini, para gadis itu berpindah ke kapal itu karena memang Lycorn itu akan berada di garis belakang pertempuran. Nah, Mary dan Carla itu dibuat pusing karena dari tadi si Noel dan Layla itu saling bertengkar satu sama lain. Di sini, mereka itu saling beradu nasib. Di satu sisi, Layla itu iri karena kakaknya itu selalu saja menjadi pusat perhatian dari semua orang, sedangkan dirinya tidak. Di sisi lain, Noel itu malah iri sama Layla karena dia itu selalu menjadi harapan bagi semua orang dalam keluarganya, sedangkan dirinya itu hanya dijadikan pengganti dari Layla yang tidak memiliki bakat menjadi seorang pendeta. Nah, mereka itu sudah bertengkar berjam-jam, tapi Louis, Angie, dan Livia itu tampak nggak peduli dengan pertengkaran mereka. Jadi Merly dan Carla yang berusaha memisahkan mereka. Tapi itu percuma saja.
Walaupun sudah dipisahkan oleh Mary dan Carla sampai mereka itu jatuh ke lantai, Layla dan Noel itu gak berhenti bertengkar dan malah saling jambak-jambakan. Melihat hal itu nampaknya Louis sudah kesal. Jadi pada saat itu, ia pun menghentikan tangan Layla yang ingin menjambak Noel. Tapi di sini, Layla itu malah ngegas sama Louis dan nampak ingin menjambak Louis juga karena dia dan keluarga Raoul itu telah membuang Sergei. Nah, di sini amarah Louis itu kepancing sama provokasi dari Layla. Melihat kejadian yang semakin memburuk, Angie dan Livia pun bertindak untuk memisahkan mereka. Di sini, Angie dan Livia pun mengatakan kalau mereka bertengkar terus, maka mereka itu akan menghambat Leon saja. Walaupun omongan Angie dan Livia itu terlihat sangat santai, tapi aura yang mereka keluarkan itu sangatlah menakutkan teman-teman. Bahkan Mary berkata kalau ia melihat aura kobaran api di belakang Angie dan melihat ekspresi sedingin es ketika melihat wajah Livia. Jadi pada akhirnya, pertengkaran antara dua saudara itu pun berhasil dihentikan. Namun di saat terakhir, Noel pun kembali berkata kalau ia juga ingin dicintai. Mendengar perkataan itu, pandangan mereka semua pun mengarah kepada Noel. Panel cerita pun berpindah ke pertempuran antara fraksi Holford melawan fraksi Sergei. Di sini tak disangka, pertempuran itu berjalan sangat sengit karena memang musuh mereka kali ini juga orang yang memiliki lambang pohon suci layaknya 6 bangsawan agung. Tak disangka Loic juga ikut dalam pertempuran kali ini. Lalu, Leon pun meminjamkan Loic armor milik Julius yang katanya Julius itu lagi kebelet ke WC, jadi ia itu pergi ke Einhorn terlebih dahulu. Nah, padahal si Julius itu ingin mengganti kostumnya untuk menjadi kesatria bertopeng supaya ia juga bisa ikut bertempur di garis depan. Ingat, sewaktu Holford itu melawan Vansus Dukdom, si Julius kan gak boleh berada di garis depan juga tuh. Nah, sebagai akal-akalannya, Julius itu memakai kostum dan topeng untuk menipu semua orang dan bertempur di garis depan. Hasilnya sih, penyamaran Julius itu gagal total. Tapi entah kenapa, kostum aneh Julius itu malah berhasil menipu mata dari Jill, Greg, Brett, dan Chris. Begitu juga sekarang ini. Ketika Julius itu muncul dengan kostum anehnya dan topengnya, si Jill, Greg, Brett, dan Chris itu langsung menodongkan setiap senjatanya kepada Julius. Sontak, Julius pun jadi kaget dan berkata kalau ia kesini hanya untuk membantu mereka. Setelah melihat kejadian konyol itu, Luzon pun menyarankan kalau Leon itu harus segera memberitahu kebenaran kalau itu adalah Julius yang sedang menyamar kepada mereka. Namun Leon pun berkata kalau hal itu tidak diperlukan, karena memang kejadian ini bisa membuatnya tertawa di situasi genting. Panel cerita pun berpindah ke karakter Sergei. Dalam kuil pohon suci, Sergei itu sudah semakin stres dan berambisi kalau dia pasti akan mengalahkan Leon. Lalu, ia juga berniat untuk menyeret mayat Leon dan Louis untuk ditunjukkan kepada Albert, supaya dia itu bisa melihat muka Albert yang menyesal karena telah meninggalkan dirinya dan tidak menganggap dirinya sebagai anak. Namun sebenarnya sih, itu cuma pandangan dari Sergei aja. Dan pada saat ia tahu kalau Layla itu berada di tangan Leon, si Sergei itu jangan gampangnya ngomong kalau Leon itu telah menculik Layla. Lalu ia berniat untuk merebut Layla kembali dari tangan Leon. Pokoknya di sini pikiran Sergei itu sudah kacau. Setelah itu Sergei pun pergi ke arah pasukannya untuk membakar semangat mereka. Pada saat itulah perang langsung dimulai. Di sini Sergei pun langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menembaki Einhorn yang memang sudah berada di jarak tembak meriam mereka. Pada awalnya Sergei mengira kalau Leon dan fraksi Holford yang berada di Einhorn itu langsung musnah. Namun ternyata Sergei menelan ludahnya kembali karena memang Einhorn dalam keadaan yang cukup baik-baik saja. Melihat hal itu, Sergei pun kesal karena ekspektasinya terlampau jauh. Di sini, Sergei pun segera mempersiapkan Kia untuk menghadapi Einhorn dan Leon. Sementara itu, Einhorn pun terus melaju tanpa hambatan yang berarti menuju Yumeria di dekat pohon suci. Sergei dengan menaiki Kia berusaha keras untuk menghalau jalan dari Einhorn. Namun ia dan pasukannya mekannya itu terpental agak jauh karena ditubruk oleh Einhorn. Einhorn juga agak kehilangan keseimbangannya dan menabrak bagian pinggir dari pohon suci.
Setelah itu para mecha dari 5 pangeran idiot dan arrogance pun keluar dari sana. Dengan dipimpin oleh Loic, 4 pangeran idiot itu bisa menjadi perisai bagi arrogance untuk menuju Yumeria yang memang terlilit di bagian tengah pohon suci. Di sini, pergerakan dari arrogance itu sedikit aneh teman-teman, karena ia terus meraju ke arah Yumeria tanpa memperhatikan sekitarnya. Bahkan arrogance juga sampai ditegur oleh Chris karena melaju terlalu cepat. Arrogance juga sempat dijegal oleh Sergei, Ideal, dan pasukannya. Namun Greg dan Chris berhasil menyelamatkannya dan bahkan bisa mengulur waktu supaya Arrogance bisa mendekati Yumeria dan menyelamatkannya. Nah, ternyata yang mengendari Arrogance itu bukanlah Leon, melainkan Kelly. Di sini Kelly pun sampai ke tempat Yumeria. Namun pada awalnya Yumeria itu nggak sadar karena masih dalam pengaruh hipnotis Ideal. Tapi karena tangisan Kelly, Yumeria itu sadar dan berhasil diselamatkan. Ternyata Leon juga masih berada di Einhorn dan membiarkan Kelly menyelamatkan Yumeria dengan tangannya sendiri. Kini, Kelly pun sedang membawa Yumeria bersamanya menuju Leon. Namun perjalanan Kelly itu tidaklah mudah, karena memang Sergei dan pasukannya itu tidak akan membiarkan Kelly lewat begitu saja. Di sini para pangeran idiot pun mencoba untuk membantu Kelly dan Yumeria lagi. Hingga pada akhirnya mereka itu bisa sampai di geladak Einhorn dan bertemu dengan Leon. Leon pun tersenyum melihat Kelly yang mampu menyelamatkan Yumeria. Sementara itu Yumeria pun agak bingung ketika bertemu dengan Leon. Di sini Yumeria itu menganggap kalau dirinya itu telah melayakkan tugas sebagai mate-nya Leon. Jadi ia pun mencoba meminta maaf kepada Leon. Namun Leon pun menjelaskan kalau hal itu tidaklah apa-apa dan Yumeria itu tidak bersalah. Jadi Yumeria akan bisa tetap menjadi mate-nya Leon. Sementara itu Luxon agak ngambek nih, karena memang Arrogance itu dikendarai oleh orang selain Leon. Padahal, jika yang memimpin mereka tadi adalah Leon, maka persentase keberhasilan mereka dalam menyelamatkan Yumeria itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan Kelly. Namun, Leon pun berkata kalau hal itu tidaklah apa-apa, karena memang toh Kelly juga sudah sukses dalam menyelamatkan Yumeria. Kemudian, Leon pun menaiki Arrogance dan bersiap-siap untuk melawan Kia. Tapi sebelum itu, Luxon pun menambahkan senjata perang dari Arrogance terlebih dahulu. Di sini nampaknya Sergei juga sudah bersiap-siap untuk membunuh Leon. Dan nampaknya pikiran Sergei juga sudah semakin kacau nih teman-teman. Karena memang di sini Sergei itu menganggap kalau Leon MC kita ini adalah Leon yang sama dengan mendiang adiknya Louis. Mungkin saja ini adalah sebagian kecil dari efek samping obat penguat yang ia pakai. Panel cerita pun berpindah ke Lycorn. Di sini nampaknya Loic itu telah menyelamatkan 6 bangsawan agung yang lain nih. Tapi nampaknya 6 bangsawan agung selain Albert itu sudah kehilangan kewarasan mereka. Karena lambang pohon suci mereka kan udah menghilang tuh. Jadi hanya Albert lah yang bisa diajak berdiskusi dengan Angie dan yang lainnya. Di sini Albert juga mencoba menjelaskan situasinya dan tentang masa lalunya dengan keluarga Laspines. Nah, ternyata alasan Albert menghancurkan keluarga Laspines itu bukanlah karena ia dendam, tapi karena memang keluarga Laspines sendirilah yang menjadi antagonis dalam game kedua ini. Jadi memang dulu Albert dan ibunya Noel itu bertunangan saat mereka masih di bangku akademi. Mereka juga sangat serasi dengan pemikiran mereka yang ingin membangun Alzer kembali. Karena waktu dulu itu para bangsawan Alzer itu selalu berlaku semena-mena kepada orang lain. Persis kayak Pierce gitulah. Nah, si Albert dan ibunya Noel itu ingin mengubah konsep bangsawan itu. Namun pada saat itu, ayah Noel muncul. Pada awalnya nih, ayah Noel itu digambarkan sebagai orang yang sangat baik dan berwibawa. Sampai-sampai ibu dari Noel itu terpesona kepada dirinya. Tapi sayangnya, ayah dari Noel bukanlah salah satu dari 6 bangsawan agung. Dia adalah rakyat jelata. Semakin hari, ayah dan ibu Noel itu semakin dekat, sehingga membuat Albert itu memutuskan untuk mundur dari posisinya sebagai tunangan ibunya Noel. Namun sebenarnya, hal itu tidak diperbolehkan teman-teman, karena memang dalam hukum pohon suci, sang pendeta itu tidak boleh mencintai orang yang tidak bisa melindunginya. Dan pada saat ibu dan ayah Noel menikah, ibu Noel itu telah kehilangan lambang pendetanya. Jadi, ibu Noel juga tidak bisa memberikan lambang penjaga kepada ayahnya Noel. Dan ternyata nih, ironisnya ayahnya Noel juga bukanlah orang yang baik-baik.
Di sini ayah Noel itu malah melakukan eksperimen tabu kepada pohon suci. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan hukum pohon suci. Nah, ironisnya lagi nih, salah satu barang temuan dari ayahnya Noel itu adalah kalung yang digunakan Lloyd saat mengekang Noel. Maka dari itulah, Ralph memutuskan untuk menghancurkan Las Pines, karena jika dibiarkan begitu saja, maka pastinya akan banyak sekali alat kejam yang akan Las Pines ciptakan. Setelah mendengarkan kebenaran itu, Noel pun hanya bisa tersenyum sedih, karena memang dia sebenarnya sudah mengetahui sedikit tentang hal itu ya, dari masa kecilnya tuh. Tapi dia itu cuma tutup mulut aja. Dan sekarang, dia juga tidak akan membenci Albert lagi, karena memang orang tua mereka lah yang bersalah. Sedangkan Layla itu masih belum menerima kebenaran yang dikatakan oleh Albert. Dan di sini Layla itu malah terus menyalahkan Albert gitu, kalau sebenarnya Albert itu katanya berkata bohong, tapi sebenarnya sih ya kebenarannya memang seperti itu, cuman Layla aja yang nggak bisa menerima kebenarannya. Oke, panel cerita pun berpindah lagi ke pertarungan antara Leon dan Sergei. Di sini terjadi pertarungan yang cukup sulit antara mereka. Tapi walaupun Sergei sudah diperkuat dengan obat penguat dari ideal, Sergei itu tetap tidak bisa mengalahkan Leon. Bahkan kecepatan dari Kia itu malah menurun dan bukannya meningkat. Dan Leon pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Lalu ia juga langsung menebas Sergei dengan pedang baru milik Arrogance. Alhasil Kia pun hanya memiliki satu lengan saja saat ini dan sudah bobrok. Namun, di saat Kia ingin hancur, tiba-tiba saja keluar gumpalan daging hitam yang menyelimuti Kia. Dan kasusnya ini sama dengan armor yang menyelimuti Louis pada waktu itu. Secara perlahan Sergei pun dilahap oleh daging berwarna hitam itu. Dan di saat terakhirnya Sergei itu terus mengutuk ideal karena berkhianat kepada dirinya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game Volume 7-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.